You guys, terima kasih yang sudah klik video ini dan juga jangan lupa subscribe dan like video ini supaya kalian juga gak ketinggalan video-video yang gue kasih ya saat menonton. Intro. Woi, intro woi. Gimana sih editornya? You guys, awalnya tuh gua tuh mau bikin video tentang pengalaman gua, tapi gara-gara ada yang lebih rame ya jadi gua bahasnya ini aja ya. Video kali ini temanya yaitu barang apa aja yang lo perluin untuk bikin video dengan budget di bawah 1 juta. Nah, sekarang mumpung gue ada sumber informasinya guys, jadi langsung tanya aja deh. Oke bro, terima kasih setelah memberikan kesempatan buat ngobrol bareng gua di sini. Nah, sebelum kita masuk ke topik, bisa tolong untuk perkenalkan dirimu dan apa sih gunanya channelmu itu? Sebelumnya terima kasih Bro Charis sudah invite gua untuk collab di kontennya yang kali ini. Perkenalkan gua Andrew, selaku kreator channel Ngoceh Terus. Dan beberapa dari kalian mungkin bertanya, kenapa sih nama channelnya Ngoceh Terus? Jadi gue emang basically hobi ngoceh. Dan gue pikir bakal lebih berfaedah kalau ocehan soal hobi gue itu dijadiin konten untuk dimuat di channel YouTube. Channel Ngoceh Terus sendiri untuk saat ini banyak yang ngomongin soal tech review, tips, dan juga ngomongin teknologi yang udah lumayan berumur tapi masih relevan di kehidupan kita sehari-hari. Yaitu namanya sesi throwback. You guys, sebelum lanjut video ini, gue mau kasih tahu kalian 99,5% dari kalian belum subscribe ke channel gue. Yuk subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Gratis kok dan mudah juga, cuma tinggal pencet tombol. Yuk kita lanjutin nonton videonya. Oke, sekarang kita akan masuk ke topik yang sudah kalian ketahui di awal, yaitu barang apa aja yang kita perluin buat bikin video sih. Oke. Dalam pembuatan video itu sendiri, kita bisa membaginya menjadi 3 tahap, yaitu tahap pre-production, production itu sendiri, dan juga post-production. Ketiga tahap ini memerlukan masing-masing peralatan yang memadahi sesuai kebutuhan kita. Contoh, ketika gue mau membuat konten review, sebelumnya gue akan membuat script. Peralatan yang gue bisa gunakan untuk membuat script adalah komputer desktop, karena penggunaan keyboard yang nyaman membuat mengetik script menjadi semakin mudah. Pada tahap production, yang kita butuhkan jelas adalah alat pengambil gambar. Kita bisa menggunakan kamera smartphone ataupun kamera DSLR. Jika kita menggunakan kamera, pemilihan lensa yang sesuai sangat menentukan hasil yang akan kita dapatkan. Selain lensa, kita juga memerlukan tripod ataupun jenis stabilizer lainnya jika diperlukan. Di channel gue mengisi suara menggunakan mikrofon lavalier yang kemudian ditancapkan ke smartphone untuk merekam suara gue. Namun, begitu pula dengan post-production, atau yang biasa kita sebut dengan editing, di mana kita menyatukan beberapa video kita untuk menjadi satu video. Untuk editing, gue menggunakan PC desktop. Namun perlu diingat, tidaklah perlu bagi kita untuk memiliki peralatan yang udah gue sebutin tadi. Jadi peralatan itu pada dasarnya harus disesuaikan sama kebutuhan dan juga budget lo. Bang, gua mau nanya dong. Tadi si abang ngomong mikrofon lavalier. Lavalier tuh apa sih itu teh? Nah bro, tadi ada yang nanya tuh, sebenarnya tuh mikrofon lavalier itu tuh jenis mic atau apa yang bisa dijelaskan nggak? Jadi microfiber itu biasa disebut sebagai mikrofon yang dikenakan di kerah pakaian. Karena mikrofon ini dapat merekam kualitas suara dengan detail pada jarak yang dekat dengan mulut. Sehingga penggunaannya pun biasa digunakan pada saat interview ataupun vlogging. Nah, berarti udah kejawab kan pertanyaannya. Berarti mikrofon lavalier itu artinya mikrofon clip-on. Gimana? Udah kejawab belum? Oh gitu ya bang. Makasih ya jawabannya. Oke, sama-sama. Back to topic.
Nah bro, sekarang mumpung kita lagi ngomongin mikrofon, jadi mikrofon itu ada apa aja sih jenisnya, dan jelasin dong mikrofon itu serta gunanya buat apa. Mikrofon itu cukup banyak jenisnya. Kali ini kita ngomongin soal mikrofon yang biasanya dipakai buat bikin konten. Jadi mikrofon itu ada yang berjenis shotgun, yaitu mic yang berbentuk seperti selongsong senjata, yaitu sesuai namanya. Itu berguna untuk dipasangkan pada kamera DSLR ataupun jenis kamera lainnya. Dan kelebihan dari mic ini, dia dapat menangkap suara dengan detail meski jaraknya bisa dibilang cukup jauh dari sumber suaranya sendiri. Lalu ada jenis boom, biasanya mic ini digunakan dalam pembuatan short movie ataupun pembuatan movie skala besar dan dipasangkan pada tongkat audio. Sehingga itulah mengapa ketika pembuatan short movie ataupun produksi film besar, biasanya terdapat soundman yang bertugas memegangi boom ini sendiri. Boom memiliki kelebihan menangkap suara dengan detail, namun dengan jarak yang bisa dibilang relatif lebih jauh jika dibandingkan dengan mic shotgun. Selain itu ada kondenser yang biasa digunakan untuk merekam audio ketika pembuatan lagu. Kondenser biasanya lebih sensitif terhadap nada-nada tinggi. Dan sekarang gua mau nanya soal budget. Ntar minum dulu. Nah oke, balik lagi. Nah yang tadi ya saya ulang lagi. Sekarang gua mau nanya soal budget. Nah kalau misalkan kita punya 2 HP dan 1 laptop dan duit sebesar 1 juta, bisa buat apa aja ya itu gunanya? Sebenarnya tergantung kebutuhan lu, karena kalau menurut kebutuhan gue sendiri, 2 HP dan 1 laptop itu udah bisa kita pakai untuk bikin konten. Dan menurut gue mungkin lu bisa tabung 1 jutanya itu kalau misalnya lu rasa untuk konten lu sekarang apa yang lu punya itu udah bener-bener sesuai sama kebutuhan lu. Tapi kalau misalnya lu adalah seorang vlogger yang memerlukan banyak movement, mungkin 1 juta ini bisa lu gunain untuk invest di gimbal ataupun aksesoris lainnya seperti mikrofon dan lain-lain. Oke guys, segini dulu ya untuk video kali ini. Dan jika kalian mau video kayak gini lagi, komen di kolom komentar ya supaya gue bikin part 2 nya. Dan gue mau terima kasih juga atas waktunya ya Bro Andrew sebagai pemilik ngoceh terus. Ya, terima kasih juga untuk Bro Charis untuk kesempatannya. Bagi kalian yang belum subscribe ke channelnya dia, ayo subscribe sekarang. Oh ya, jangan lupa juga untuk like dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Bener bro, jangan lupa subscribe juga ya. Konten reviewnya bagus-bagus buat kalian yang suka barang-barang elektronik. Dan kalian juga boleh kasih tahu di kolom komentar gimana puasa kalian, aktivitas apa yang dilakukan waktu lagi corona gini ya guys. Terima kasih ya atas collab-nya. Yo, siap bro. Sampai ketemu di next video guys. Bye.